Oke, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Saya Reza Asun. Kita ketemu lagi di acara Klinik Forex. Judulnya adalah Indeks Saham dan Indeks US Dollar. Webinar ini disponsori oleh DDMax. Sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa Reza Asun dan Imperium Strategi tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading dari masyarakat, sehingga semua yang mengatasnamakan Reza Asun atau Imperium Strategi untuk keperluan investasi, trading yang ada di Telegram atau di WhatsApp atau di Facebook, di media sosial manapun, Bapak dan Ibu jangan pernah transfer karena itu adalah penipuan. Bapak dan Ibu semuanya, kita akan coba ngobrolin masalah indeks saham Amerika Serikat. Pak Joshua, kenapa sih diangkat masalah indeks saham Amerika Serikat? Ini karena ada satu perusahaan, Nvidia namanya, itu tiba-tiba ngebum gitu loh, Pak. Itu dalam beberapa tahun terakhir, sahamnya udah naik 200%, Pak. 2 tahun terakhir. Dan tahun ini kan belum habis ya, Pak. Baru Januari sampai di Februari kan, Pak. Itu saham dia udah naik 40% loh. Nah, kita harus bedah gitu ya. Kalau saham ini sebenarnya juga bisa menguntungkan bagi kita. Dan biasanya kalau di broker berjangka gitu ya, seperti di DMAX, itu biasanya ada yang namanya indeks saham, Pak Jus. Nah, banyak orang ngenalnya cuma forex, gold gitu. Kenapa ya? Karena pergerakannya bagus. Indeks saham juga sama, Pak Joshua. Kalau salah mah bisa mules, ya kan? Dan kalau orang baru belajar trading biasanya masuknya trading di forex gitu ya. Terus kalau udah mulai belagu dikit masuknya di gold gitu ya. Bapak dan Ibu coba jajalin yang lebih tinggi daripada itu, yaitu Hang Seng. Itu kenceng banget itu Pak Joshua. Itu indeks saham. Tapi kalau kepingin yang sudah paling top lagi, ambil DEX. Itu maaf ngomong, kita trading lalu kita tinggal sebentar untuk ambil air minum, baik lagi, insya Allah MC. Ya kalau nggak menang banyak gitu. Karena dia per pipnya itu 3 kali lebih besar dibandingkan dengan Forex. Kecepatannya, fluktuasinya 2 kali lebih kuat dibandingkan gold. Jadi kalau dibilang, wah gold tuh bagus pergerakannya, coba indeks gitu ya. Insya Allah bisa nggak tidur kayaknya. Tapi ngomong-ngomong masalah indeks saham Amerika Serikat itu sebenarnya adalah kumpulan saham-saham dan ini sebenarnya yang kita lihat itu ada suatu kumpulan yang diambil itu adalah indeksnya. Jadi saham-saham yang ada di bursa gitu ya dikumpulkan, dibuat suatu indeksnya. Nah, kalau indeksnya itu naik, tandanya ekonomi sedang bagus, Pak Joshua. Karena saham-saham perusahaan naik semuanya, semuanya bagus, punya prospek yang bagus, artinya dia punya masa depan yang bagus. Kalau ini dikumpulkan, tandanya kan pengusaha di negara tersebut sedang dalam keadaan optimis dan biasanya investor akan lebih banyak masuk ke negara tersebut. Karena ini merupakan suatu kinerja dari pasar itu sendiri. Kan kalau di artikel-artikel ya Pak Joshua kita sering baca gitu ya, pasar uang gitu ya Pak Joshua, ya. Pasar modal, nah, itu sebenarnya pasar saham. Kuitas itu adalah pasar saham. Nah, kalau di Indonesia ada Pak Joshua namanya IHSG. Apa itu namanya? Indeks Harga Saham Gabungan. Kalau IHSG-nya naik, tandanya ekonomi Indonesia ke depannya baik-baik saja. Kalau turun terus, tandanya banyak investor yang keluar dari Indonesia. Nah, kalau di Amerika Serikat itu ada beberapa yang populer yang namanya Dow Jones. Dow Jones itu hanya 30 perusahaan dan ini yang paling tua sebenarnya. Dan kalau di Indonesia namanya apa ya, Pak? LQ45 kali ya. Itu blue chipnya ada di Dow Jones. Lalu ada juga S&P 500 itu ada 500 perusahaan yang besar yang ada di Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat, coba deh Pak Joshua kalau lagi iseng, lihat S&P 500 nggak pernah turun Pak. Dia tuh naik, turun, naik lagi, naik, nggak pernah turun-turun lagi. Lempeng gitu Pak. Setiap negara kan kepingin ekonominya bagus ya Pak ya. Kalau Pasti. ekonominya bagus ya sahamnya dibeli gitu. Indeks sahamnya pasti akan naik terus. Lalu ada juga satu lagi namanya Nasdaq Composite. Itu terdiri dari 100 perusahaan teknologi dan bioteknologi di Amerika Serikat. Jadi kalau Tesla gitu ya, Amazon itu adanya di Nasdaq. Tapi ada yang lebih di bawah itu Pak Jo, Russell. Russell 2000 ini ada perusahaan menengah ke bawah di Amerika Serikat. Ada 2000 jumlahnya Pak. Jadi kalau saya kepingin ngelihat sebenarnya, ini S&P 500 itu mau naik apa enggak, saya cuma ngeliat Russell aja Pak. Russell Oh, 2000-nya naik, itu nggak lama kemudian S&P 500-nya ngangkat itu Pak.
Dan ekonomi biasanya dalam keadaan baik-baik saja. Jadi kalau mau ngelihat suatu ekonomi Amerika Serikat lagi baik-baik aja atau enggak, udah lihat aja Russell 2000 nih. Karena pada saat orang mulai ketakutan, saham kan turun ya Pak ya. Nah, lalu perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan menengah, itu kan bisa digabungin ya Pak ya. Nah, itu masuk ke Bill Sale 5.000. Ada 5.000 perusahaan di situ, Pak. Nah, itu lihat juga grafiknya juga pasti akan lebih cepat pergerakan. Jadi kalau bilang, wah Nasdaq ini cepat ya, enggak ada yang lebih cepat lagi, Pak. Gitu. Semua sama ada di situ, Pak, 5.000 gitu. Tapi itu maksud saya gini, makin besar, makin banyak perusahaannya, makin bisa memberikan suatu gambaran ekonomi negara tersebut sebenarnya. Oke, konsepnya indeks saham tuh gampang sebenarnya, Pak. Konsepnya adalah kalau ekonominya bagus dan optimis, biasanya harga sahamnya naik, Pak. Nah, sampai suatu tingkat tertentu, kalau dia angka inflasi udah mulai ketinggian, mulai dia akan berbaring. Ini kita akan berbicara yang namanya risk on dan risk off. Apa itu risk on? Risk on itu suka sama risiko, Pak. Jadi kalau misalnya ekonomi sedang bagus, sedang optimis gitu, masuk Pak mereka, Pak. Lihat sahamnya nggak akan berhenti-berhenti gitu loh. Kalau kita lihat Nikkei, itu nggak berhenti-berhenti, Pak. Naiknya, Pak. Itu sampai yang hari ini, Nikkei hari ini itu adalah 34 tahun yang lalu di level ini. Baru pulang. Tinggi banget nih, Pak, naiknya. Kalau banyak orang bilang sih kalau naiknya tinggi, rubuhnya dalam dong, sisanya begitu gitu. Karena konsep saham ini, gini Pak, saya mau tanya apa Joshua, mungkin nggak sih suatu negara itu kepingin negaranya bangkrut gitu Pak, bubar gitu. Nah kalau tidak, pasti akan disupport dong Pak. Yang support itu ada dua Pak biasanya. Yang satu bank sentralnya, yang satu ada pemerintahnya. Kalau misalnya dia nggak support masalah regulasinya, nggak support mengendalikan inflasinya, ekonomi kan nggak bagus ya Pak ya, hancur dong Pak. Makanya mereka akan support itu semuanya. Nah kalau disupport, tandanya harga saham naik terus dong Pak. Karena negara itu kan isinya yang paling gampang emang isinya rakyat gitu ya. Tapi kan rakyat kan juga yang Nah, paling berperan itu salah satunya pengusaha kan Pak. Usaha inilah yang bayar pajak kan, yang paling besar gitu ya. Sehingga kepentingan mereka pasti akan diutamakan oleh pemerintah. Karena dia bisa menghidupi jalan pemerintahan. Dia juga bisa menyiapkan lapangan pekerjaan buat rakyat yang ada di negara tersebut. Sehingga kalau seperti ini, setiap saham jatuh pasti ada ikut campur dong pemerintah dan bank sentral. Betul ya, Pak? Itu sebabnya konsepnya adalah buy on dip, bukan sell on rally. Jatuh banyak beli. Benar kan, Pak? Jadi jangan yang pakai sell on rally, begitu ada atas di sell gitu. Enggak. Konsep untuk indeks saham adalah buy on dip. Jatuh banyak baik aja. Kenapa? Pasti kejemput. Kapan? Nggak tahu. Tapi kalau sell belum tentu kejemput. Dan bagaimana dengan indeks US dollar? Ini adalah dua hal yang berbeda walaupun depannya sama-sama indeks. Indeks US dollar itu sebenarnya adalah pengukur nilai tukar dolar sebenarnya terhadap beberapa mata uang di dunia, ada 6 ya. Ada euro, ada Jepang, ada pound sterling, ada Swedia, ada Kanada, dan ada Swiss franc. Kalau kita lihat di sini, itu yang paling besar itu euro, Pak. 57,6%. Artinya apa? Pada saat dolar nanti menguat, itu yang jatuh kencang itu pasti euro, Pak. Ya karena secara umum pemegang saham paling besarnya adalah mata uang euro gitu. Setelah itu siapa? Setelah itu Jepang gitu. Jadi sabar aja ya Pak Joshua ya. Kalau emang yennya nggak bisa menguat, tunggu US-nya melemah gitu aja udah. Kalau US masih menguat, ya so Amerika Serikat gede bos. Ngelawan yang punya saham cuma 13,6. Kudu sabar gitu ya. Tapi nggak worth it juga ya kita ngebuy kalau menurut saya. Bapak dan Ibu semuanya, pound sterling hanya 11,9 dan Kanada hanya 9,1%. Nah, permasalahannya Pak Joshua, ini kan masalah tolok ukur untuk mata uang US dollar kan, indeksnya kan. Pertanyaannya kok cuma 6 negara ini aja, emang negara yang lain nggak ada ya Pak? Emang kok nggak ada yuan gitu loh Pak? Nah, ya. itu ternyata alasannya adalah ini sejak tahun 1973 Pak dibuatnya. Jadi indeks US dollar itu adanya 1973 dan 6 negara ini sudah mewakili penyebaran di seluruh dunia Pak. Ada Eropa, ada Asia gitu ya Pak ya.
ada Amerika Utara gitu. Semuanya udah mewakili. Dan tentunya pada saat itu 1973 yang punya data itu cuma negara-negara tadi itu, Pak. Yang lainnya belum bagus gitu loh. Inilah penyebaran datanya yang zaman 1973 itu penyebaran data yang bagus 6 negara ini. Nah, kenapa diambil cuma 6? Nah, pertanyaannya adalah apa hubungannya indeks saham dengan indeks US dollar? Kalau kita udah lihat seperti ini, setiap ada suatu optimisme di pasar, itu kan ada cerita kita nggak mungkin nabung dong, Pak. Nabung itu kan imbal hasilnya sedikit, Pak. Pakai usaha, masukin ke saham, itu kan imbal hasilnya lebih besar. Karena resikonya juga lebih besar gitu. Nah, inilah yang akhirnya membuat bahwa apabila indeks saham itu turun, Pak, indeks dolarnya naik, Pak. Dia bentuknya seperti mirror gitu ya, berlawanan gitu. Kalau sahamnya naik, dolarnya melemah. Kalau dolarnya menguat, sahamnya kan. Konsepnya bagaimana? Sebenarnya konsepnya adalah pada saat ekonomi lagi bagus, nggak ada satupun orang yang mau nabung, Pak. Bener nggak, Pak? Semuanya pasti akan masukkan ke instrumen berisiko. Salah satunya saham. Salah satunya forex. Karena returnnya besar, Pak. Tetapi pada saat ekonomi buruk, Pak, melambat, apa yang dilakukan? Semuanya keluar dari pasar saham. Kita lihat mata uangnya pasti akan menguat. Mereka akan tarik tunai, mereka akan belikan obligasi, mereka akan belikan safe haven dengan cara menjual semua saham yang ada sehingga indeks sahamnya turun dan tentunya yang terjadi di pasar itu adalah risk off gitu. Mereka nggak suka sama resiko. Ini adalah gambaran grafiknya, Pak Joshua. Yang ungu ini adalah indeks dolarnya, yang biru itu adalah indeks saham Dow Jones. Kita bisa lihat ya, pada saat dia cross, Pak, biasanya sih lurus ya. Nah, pada saat nanti indeks dolarnya naik, Dow Jones-nya akan turun. Kalau kita melihat seperti ini, belum ada cross, Pak. Artinya indeks saham itu masih ada kekuatan untuk naik beberapa waktu ke depan. Sedangkan dolarnya, kalau nggak stagnan, dia akan turun. Masih banyak orang melihat suatu yang bagus di indeks saham. Antara lain, mereka melihat adanya perubahan era bahwa yang namanya era digital pindah ke kecerdasan buatan. Mereka juga melihat ekonomi Amerika saat ini lebih bagus dibandingkan negara lain, Pak. China deflasi. Jepang mau naikin upah, nggak dinaik-naikin. Lalu Eropa juga menurut saya nggak baik-baik saja, apalagi Inggris gitu. Tapi kok akhir-akhir ini Inggris menguat terus gitu, ya lawannya siapa gitu. Selama dia lawannya US, sebenarnya kenaikannya pasti terbatas. Justru akan cenderung turun kalau menurut saya. Teori ini apakah selalu bekerja? Enggak juga, Pak. Karena dia mempunyai suatu dua latar belakang yang berbeda. Karena indeks US dollar itu bisa juga sebagai safe haven masalahnya, Pak. Gitu. Jadi pada saat sahamnya juga hancur, dolar ya menguat ya wajar karena di sebagai safe haven gitu. Dan Pak Joshua juga pasti akan bertanya, ada waktunya sahamnya naik, indeks dolarnya ikut naik, Pak. Itu keadaan di mana ekonomi bagus banget, itu akan terjadi, Pak. Kenapa? Karena yang masuk ke indeks saham itu adalah investor dari luar negeri. Pak Joshua punya uang 3 triliun gitu. Mau beli sahamnya Yahoo gitu ya, atau sahamnya Amazon gitu. Itu kan nggak mungkin pakai rupiah ya, Pak. Pasti pakai dolar kan belinya. Makanya ada suatu saat di mana sahamnya naik, US dollarnya juga kebutuhannya juga pasti akan meningkat. Tapi pada saat inflasi sudah mulai tinggi dan melewati 2 gitu ya, itu siap-siap saham pasti akan turun. Jadi konsepnya, Pak, pada saat angka inflasi terus tinggi, sebentar lagi saham akan jatuh. Dan ini seperti kejadian tahun 2007, semuanya bilang bagus, 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 bagus. Nggak lama kemudian subprime mortgage gitu kan. Berbulan-bulan akhirnya saham itu turun. Walaupun berikutnya adalah recovery. Kesimpulannya adalah indeks saham ini merupakan suatu instrumen keuangan yang berisiko gitu. Jadi setiap kita melihat perekonomian itu mulai membaik gitu, semua investor itu pasti akan masuk ke indeks saham. Saham-sahamnya pasti akan tumbuh tinggi dan ini tentunya berkebalikan gitu. Berkebalikan dengan indeks mata uang US dollar. Dan satu pesan saya, kalau kita berbicara masalah apa sih yang paling bagus saat ini, ya
Tergantung Bapak dan Ibu mau nanya apa forex gitu ya. Kalau forex sih saya masih pegang tetap aja USD Japanese Yen untuk turun. Tapi yang paling bagus sih sebenarnya yuk cari resistennya CHF-JPY, buat saya itu akan jauh lebih baik untuk di sell. Lalu bagaimana dengan gold? Gold ke depannya akan naik dan saya akan pegang buy gold pada saat dia jatuh banyak. Di harga ini saya belum mendapatkan suatu teknikal yang bagus untuk nge-buy. Tapi kalau disuruh nge-sell, saya nggak pernah akan mau. Kenapa? Dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, konflik geopolitik seperti saat ini, resesi yang mungkin akan terjadi di banyak negara, perlambatan ekonomi dan pemotongan suku bunga di banyak negara, buat saya nggak worth it untuk nge-sell gold dalam waktu jangka panjang. Chris, tapinya saya kepingin nge-sell gold, bagaimana? Boleh nggak? Boleh ya Pak Jo, boleh sell gold, tapi kasih aja stop loss. Jangan dilepas, karena begitu Anda nggak gunakan stop loss, begitu harga itu naik, saya takutnya harga sell Anda nggak akan bertemu lagi nanti. Tapi kalau nge-buy, kemungkinan besar akan ketemu lagi di waktu yang panjang.